Yang terhormat Dewan Juri Lomba, perkenalkan nama saya Fania Zipora Putri Anggraini dari SMP Pangudilur Santo Yusumijen akan menceritakan tentang kisah Jakatarup yang berasal dari Jawa Tengah. Alkisah, di sebuah desa di tepi hutan, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jakatarup. Ia adalah pemuda yang rajin dan tampan. Tak heran jika banyak perempuan yang menyukainya. Akan tetapi, ia belum ada niatan untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk berburu di hutan. Saat ia berburu, ia mendengarkan suara dari dalam hutan itu, yaitu ada suara wanita. Apa? Ada suara wanita di tengah-tengah hutan begini? Aku akan mencarinya, katanya. Betapa kagetnya ketika ia melihat apa yang dilihatnya, yaitu adalah 7 wanita yang sedang mandi di sungai. Wah, mereka semua sangat cantik. Andai salah satu dari mereka adalah istriku, katanya. Ia pun mencari ide, bagaimana agar salah satu dari mereka adalah menjadi istri mereka. Setelah sekian lama mencari ide, akhirnya ia pun mendapatkannya, yaitu dengan mengambil salah satu selendang di atas batu di tepi sungai. Lalu, setelah mengambilnya, ia pun membawanya pulang. Hari sudah mulai gelap. Ternyata, ketujuh wanita itu adalah seorang bidadari yang dari kayangan. Mereka hendak kembali ke kayangan. Tapi, ada salah satu dari mereka yang kehilangan selendangnya. Adik-adik, ayo kita kembali ke kayangan. Hari sudah mulai gelap. Tunggu, selendangku menghilang. Aku tidak tahu di mana. Aku meletakkannya di atas batu bersama selendang kalian. Tapi sekarang sudah tidak ada, kata Nawang-Wulan. Apa? Bagaimana bisa tidak ada? Ayo kita cari bersama-sama. Setelah mencarinya, tetapi tidak ketemu. Akhirnya, mereka pun meninggalkan Nawang-Wulan seorang diri di sungai. Begitu sedihnya Nawang-Wulan, karena ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Hari sudah mulai gelap. Ia pun memutuskan untuk mencari rumah warga untuk berteduh. Ia melewati jalan setapak yang bertujuan ke rumah Jakatarup. Wah, itu kan gadis yang tadi di sungai. Pasti dia sedang mencari selendangnya. Hihihi, katanya. Selamat sore, gadis cantik. Kenapa kau kelihatan kebingungan? Wahai pemuda, namaku Nawang-Wulan. Aku ini sedang kehilangan selendangku. Sebenarnya aku ada bidadari dari kahyangan, tapi aku tidak bisa kembali. Apa? Ternyata dia bidadari. Kalau begitu, aku tidak akan mengembalikan selendang ini. Daripada kau kebingungan begini, lebih baik kau tinggal bersamaku. Bagaimana? Terima kasih pemuda. Akhirnya, mereka pun tinggal bersama, lalu menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nawangasih. Hingga suatu hari, Kakang, aku akan membersihkan popok Nawangasih di sungai. Tolong kau jaga Nawangasih, dan jangan sekali-sekali kau membuka tutupan kukusan itu. Baik, istriku. Akhirnya Nawang-Wulan pun pergi. Apa yang ada dalam tutupan kukusan itu? Mengapa Nawang-Wulan selalu melarangku? Karena Jakatarup terheran-heran, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengetahui apa yang ada di dalam kukusan itu.
Setelah mengetahuinya, ternyata isi tutupan kukusan itu adalah sebiji padi. Apa? Ternyata istriku hanya memasak sebutir padi? Pantas saja padi di lumbung tidak pernah habis, katanya. Kakang, kenapa kamu membuka tutupan kukusan itu? Aku sudah melarangmu. Sekarang kesaktianku menanak nasi menghilang. Aku harus benar-benar menumbuk padi, katanya. Sejak saat itu, Nawang menjadi bekerja keras. Padi yang tadinya awet perlahan-lahan cepat habis karena kesaktiannya menanak nasi sudah menghilang. Suatu hari, ketika ia ingin mengambil padi, ia menemukan benda yang tak asing baginya. Tunggu, ini kan selendangku. Kenapa ada di sini? Apakah Kakang yang mengambilnya? Tapi kenapa dia tidak ingin mengaku? Tega sekali Kakang. Ia pun berniat untuk kembali ke kahyangan. Kakang, aku akan kembali ke kahyangan. Tunggu Nawang Wulan. Tapi bagaimana dengan Nawang Asih? Sekalipun aku tidak menganggapmu sebagai suami, aku akan tetap menganggap Nawang Asih sebagai anakku. Sesekali, aku akan datang untuk menyusuinya. Sampai jumpa Kakang. Sampai bertemu kembali. Akhirnya Nawang Wulan pun pergi ke kahyangan dengan terbang dengan selendangnya. Pesan dari cerita yang saya kisahkan adalah jika kita ingin bekerja atau melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan jujur. Jika tidak, maka hasil yang kita terima tidak akan baik bagi diri kita maupun orang lain. Itulah pesan dan cerita dari saya. Terima kasih.